Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salawat beri salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunian Jakarta. Baik, dan kajian ini merupakan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah cara melembutkan hati. Ya, hati kita dalam kehidupan sehari-hari ya, bisa jadi mungkin hati kita itu agak sulit menerima kebaikan, agak sulit dinasihati. Kadang-kadang susah mengendalikan diri, memperturutkan hawa nafsu, suka marah, ya perasaan tidak menentu. Bisa jadi mungkin ada yang sakit pada hati kita, ya karena tadi ya, kadang tidak menerima kebaikan, tidak menerima dinasihati ketika salah gitu ya. Nah oleh karena itu bisa jadi hati kita sakit ya. Nah memang dalam kehidupan kita sehari-hari ya kan iman kita tuh kan yang naik, yang turun. Naik apabila kita melakukan ketaatan, tapi iman itu juga bisa turun ketika kita berbuat maksiat. Nah, tapi jangan turun terus ya. Kita berusaha iman kita bisa naik. Nah, tapi dalam perjalanan kehidupan kita, ketika hati kita terasa kok agak keras ya, kok susah ya saya dinasihati, kok saya susah ya menerima kebaikan, susah menerima masukan-masukan orang yang baik, susah ya ketika saya itu mendapat panggilan kebaikan. Bisa jadi mungkin hati kita lagi keras ya. Ayo kita sama-sama lembutkan hati kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, perbanyak baca Al-Quran dan mentadaburinya. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah perkataan Allah. Jadi dengan kita membaca Al-Quran, ya hati kita bisa tenang, ya. Al-Quran adalah sifat, ya, obat hati kita ketika kita galau, tidak tenang, hati kita terlalu banyak keinginan-keinginan dunia, ya ayo, ya pelajarilah Al-Quran, baca Al-Quran, tadabburi juga, tadabburi mempelajarinya dan juga mengamalkan. Insya Allah kalau kita dekat dengan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, mentadaburinya, bahkan mengamalkannya, hati kita akan menjadi lembut. Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya, perbanyaklah kita membaca Al-Quran dan mentadaburnya. Apalagi membacanya itu sudah dapat pahala. Dan juga akan memberikan ketenangan batin kita, ketenangan jiwa kita, ya karena Al-Quran ada asyifa, obat bagi hati kita. Yang kedua, apa yang kita lakukan biar hati kita bisa jadi lembut adalah perbanyak zikir, ingat Allah di mana saja kita berada, ya. Jadi kalau misalnya kita mau marah, kita ingat Allah. Atau misalnya kalau kita ini malas ibadah, kita ingat Allah, ya Allah, nikmat yang Kau berikan banyak. Ya, aku dikasih kesehatan tapi kok aku lalai, aku malas. Jadi dengan banyak mengingat Allah, dia bersegera untuk segera beribadah. Ya, dengan mengingat Allah kalau ada kesalahan-kesalahan dia segera istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah. Ketika ada kenikmatan-kenikmatan dia bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah ya. Perbanyak mengingat Allah di mana saja kita berada. Kalau kita banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, insya Allah hati kita tenang ya. Karena dengan hanya mengingat Allah hati bisa jadi tenang. Urusan dunia kadang melelahkan. Ada saat-saatnya memang kita harus rehat, berhenti sejenak dengan urusan dunia. Ketika kita mihrab kita sholat ya, ayo kusuklah sholat kita karena kita lagi zikir, lagi mengingat Allah. Ya, ketika kita mengingat Allah dengan kekusukan, apakah dalam sholat kita, apakah zikir-zikir di luar sholat kita, ya, insya Allah hati kita menjadi tenang karena kita sudah bersandar kepada Allah. Mungkin ada urusan-urusan dunia kita yang belum terselesaikan, buat kita tuh jadi gelisah, buat kita itu bisa tidak terkendali, ya. Jadi mintalah ya kepada Allah dengan perbanyak zikrullah, mengingat Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ayo cari teman-teman yang baik agamanya. Ini juga bisa menempatkan hati. Kenapa? Ketika kita berteman dengan orang-orang atau teman-teman yang baik agamanya, ketika ada salah kita, dilihatnya kita lalai.
yang kita mungkin sholatnya nggak tepat waktu lagi, atau misalnya kita tidak bisa mengendalikan diri kita lagi, atau rambu-rambu Allah sudah dilanggar. Ketika kita punya teman akrab, punya teman-teman yang baik agamanya, dia akan mengingatkan kita, jangan lakukan itu, segera kembali kepada Allah. Enak kalau kita punya teman-teman yang energinya positif, energinya energi kebaikan, sehingga kita ada salah, dia luruskan. Ketika kita lalai, dia menyemangati. Ketika kita malas, ada yang mengingatkan. Ya, nah teman-teman itu harus kita cari ya, teman-teman yang mendukung cinta kita kepada Allah, teman-teman yang bisa memberikan energi positif bagi kita untuk bergerak, untuk beribadah, dan untuk berbuat kebaikan. Apalagi yang bisa memberikan hati adalah ayo menyayangi anak kecil, masya Allah, terutama anak-anak yatim nih, ya. Kalau kita suka menyayangi anak-anak kecil, terutama anak yatim yang kehilangan bapaknya, misalnya kita bikin program anak asuh, atau kita mengajar anak-anak kecil TPA, ya, atau di yayasan-yayasan, ya, misalnya kita mengelola anak-anak yatim, ya, dengan menyayangi anak-anak kecil itu bisa melembutkan hati. Kita bisa menyadari betapa anak-anak kecil ini udah kehilangan orang tuanya, kalau anak yatim ya, nah dia perlu kasih sayang, dan kita bisa memberikan kasih sayang itu. Nah itu juga bisa melembutkan hati kita kalau kita banyak berinteraksi dengan anak-anak kecil, terutama anak-anak yatim yang kehilangan bapaknya, sehingga hati kita mudah penuh rasa kasih sayang, mudah tersentuh, menjadi lembut. Karena apa? Karena anak-anak ini perlu belayan kita, anak-anak yatim ini perlu kasih sayang kita, anak-anak yatim perlu didikan dan arahan dari kita. Insya Allah itu bisa melembutkan hati ketika kita berinteraksi dengan anak-anak kecil, terutama anak-anak yatim. Apalagi yang bisa melembutkan hati adalah perbanyaklah kita beramal soleh. Nah ini dia, kita tahu nih yang membuat hati kita itu keras itu karena kita lalai. Kita tahu nih yang membuat hati keras adalah karena kita ini banyak sibuk dengan urusan-urusan dunia gitu ya. Oleh karena itu, ayo ya, kalau ingin hati kita lembut, ayo perbanyaklah melakukan kebaikan demi kebaikan. Estafetlah kebaikan, satu kebaikan, lakukan kebaikan berikutnya. Perbanyaklah sholat malam ya, dengan berikan sholat malam ya, kita bermunajat kepada Allah, itu bisa melembutkan hati kita. Kita lihat sejenak dari urusan dunia kita yang melelahkan, yang kadang-kadang tidak ada habis-habisnya ya gitu ya. Padahal sebenarnya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang kekal, dan kehidupan akhirat. Karena itu kita bisa merenung, bermuhasabah ya, apa yang mau kita cari di dunia ini. Pada umur kita, umat Nabi Muhammad 60-70 gitu ya. Oleh karena itu kita nasihatin diri kita sendiri ya, dengan kita katakan saya ini masih banyak kurangnya, saya harus bisa memperbaiki diri saya harus memanfaatkan sisa-sisa umur saya dengan melakukan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Perbanyaklah kebaikan-kebaikan amal soleh, sholat malamnya, puasa-puasa sunnahnya, ya. Kemudian juga perbanyak juga dengan sedekah, itu juga bisa melembutkan hati. Apabila kita suka berinteraksi bersedekah dengan orang-orang yang tidak mampu, kita bisa rasakan keagungan Allah, kebesaran Allah. Ketika Allah memberikan rezeki yang lebih kepada kita, kita bisa melihat orang-orang yang masih memerlukan bantuan dari kita. Insya Allah itu juga bisa melembutkan hati. Dan yang terakhir, ya, kita bisa melembutkan hati, perbanyaklah doa. Ngadu sama Allah, ya Allah, akhir-akhir ini hatiku susah sekali menerima kebaikan. Hatiku gelisah ya Allah, hatiku kok seperti keras ya Allah, susah dinasihati ya Allah. Ya Allah, gantilah hatiku jadi hati yang kalbun salim, hati yang senantiasa Engkau ridhoi, kalbun yang tenang, hati yang penuh dengan ketenangan, kebahagiaan. Doa pada Allah, karena Allah lah yang mengenggam hati kita, Allah lah yang mengenggam jiwa kita. Mohon kepada Allah agar hati kita menjadi hati yang lembut untuk mudah dinasihati, mudah menerima kebaikan, dan mudah mengamalkan amal-amal soleh. Sebelum Allah memberi kita pulang, kita menginginkan kita adalah hamba-hamba yang lembut hatinya, yang selalu memperbanyak kebaikan-kebaikan selama Allah masih memberikan kita kesempatan hidup di dunia ini. Itulah yang bisa saya sampaikan, beberapa cara menemukan hati yang mudah-mudahan Allah meridhai kita semua, memberkahi kita semua, mudah-mudahan hati kita bukan hati yang keras, tapi hati yang lembut. Itu tadi ya, perbanyak baca Al-Quran, kemudian perbanyak zikir kepada Allah, bertemanlah dengan sahabat yang agamanya baik, sayangi anak-anak yatim terutama anak-anak kecil. Kemudian setelah itu perbanyaklah kebaikan-kebaikan. Yang terakhir jangan lupa berdoa agar Allah melembutkan hati kita.
Ini tuh yang bisa saya sampaikan. Salah khilaf saya minta maaf kepada para pemirsa semua, kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah fala takum minamutarin. Saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.